Halo, saya Justin Stewart Leonardo. Di video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 11 tentang hukum Pascal dan gaya fluida. Sebelum nonton, buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa subscribe dulu, dan udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan berikut. Yang pertama kita akan membahas mengenai hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang dikerjakan fluida dalam sistem tertutup itu akan diteruskan ke segala arah sama besar. Jadi kata kuncinya di sini adalah sistem tertutup. Ya, hukum Pascal ini ditemukan oleh ilmuwan fisika besar bernama Blaise Pascal 1623 sampai 1662. Dan secara matematis Pascal merumuskan tekanan itu sebagai berikut ini. P sama dengan F per A. Jadi kalian udah kenal rumus ini dari SMP ya. Di mana P itu adalah tekanan, F itu adalah gaya yang bekerja secara tegak lurus dengan bidang sentuhnya, dan A itu adalah luas permukaan atau bidang sentuh yang dikenai tekanan ya, atau dikenai gaya. Untuk mengamati prinsip Pascal ini paling mudah menggunakan piston hidrolik seperti ini. Dan kita lihat di sini karena tekanan oleh fluida di sini diteruskan ke segala arah, akibatnya di kiri maupun di kanan itu tekanannya akan sama. Sehingga P sama dengan F per A itu konstan. Dan karena konstan di sini kita bisa menuliskan P di sini sama P di sini sama kan. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dan kita bisa ganti luas penampangnya kalau berbentuk lingkaran dengan pi R kuadrat. Nanti kan pi-nya kecoret. Karena pi-nya kecoret, ya udah kita bisa tulis seperti berikut ini. F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Gitu. Dengan catatan kalau luas penampangnya itu berbentuk lingkaran. Nah, kemudian di sini kita akan belajar juga gaya pada fluida. Itu merupakan gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Untuk lebih jauhnya tentang gaya pada fluida akan kita bahas nanti di video tentang hukum Archimedes. Di sini kita akan bahas kilas saja. Dan kalian perhatikan ilustrasi berikut ya, misalnya di sini ada sebuah benda yang direndam di dalam fluida, maka di sini akan bekerja gaya angkat ke atas. Yang persamaannya bisa kita tulis sebagai berikut ini. Fb atau F buoyancy, gaya ke atas, ini sama dengan selisih dari F1 kurangi F2. Dan F itu sama dengan delta P kali A. Dari mana rumus ini? Kan P sama dengan F per A. Akibatnya F ya P kali A ya. Dan delta P-nya tentulah tekanan hidrostatis. Karena tekanan hidrostatis, maka delta P-nya bisa kita ganti dengan rho fluida kali G kali selisih dari ketinggiannya. H2 kurangi H1. Ya, lebih tepatnya selisih dari kedalamannya diukur dari permukaan. Seperti itu. Dikali luas. Dan luas dikali tinggi, luas alas kali tinggi itu kan sama dengan volume. Jadi gaya angkat ke atas atau F buoyancy ini sama dengan rho fluida dikali G dikali volume benda. Kemudian di sini untuk contoh aplikasi prinsip Pascal itu misalnya dongkrak hidrolik, rem hidrolik, mesin hidrolik pengangkat mobil, pompa sepeda, kempa atau pengepres kapas, jarum suntik, dan sebenarnya masih banyak lagi produk-produk teknologi yang memanfaatkan aplikasi hukum Pascal gitu. Nah, supaya kalian lebih ngerti, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jika jari-jari pada pipa kecil adalah 4 cm dan jari-jari pipa besar adalah 16 cm, tentukan besar gaya minimal yang diperlukan untuk mengangkat beban 160 kg. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu data-data yang diketahui di soal. Ini kan massa bebannya 160 kg. Artinya W-nya 1600 Newton. Dan karena yang dikasih taunya jari-jari, pastilah luas penampangnya berbentuk lingkaran. Ya. Jadi untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan hukum Pascal. Yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, kita pakai pi R kuadrat aja. Jadi nanti untuk A1-nya pi R1 kuadrat, A2-nya ya pi R2 kuadrat. Pi sama pi-nya bisa kita coret kan.
Jadi F per R1 kuadrat sama dengan W per R2 kuadrat. R1-nya kita udah tahu, R2-nya juga kita udah tahu, tinggal substitusi aja ke persamaan ini. Jadi F per 4 kali 4 sama dengan 160 kali 10 per 16 kali 16. Ini kita sederhanain. Nanti kalau kita hitung, kita peroleh F-nya 100 Newton. Seperti itu. Contoh soal yang kedua. Sepotong mata uang logam, jika dicelupkan ke dalam fluida A dengan massa jenis dari fluida A itu ada 0,8 gram per cm kubik, mengalami gaya ke atas sebesar FA. Dan jika dicelupkan ke dalam fluida B dengan massa jenis B itu sebesar 0,7 gram per cm kubik, akan mengalami gaya ke atas sebesar FB. Ya, maka tentukan FA per FB. Nah, untuk penyelesaiannya, di sini kita cuma dikasih tahu dua data, yaitu rho A dan rho B. Dan ingat lagi, karena F sebanding dengan massa jenis, tadi kan udah kita bahas dari gaya angkat ke atas ya. F itu sama dengan rho fluida kali volume benda yang terendam atau tercelup dikali gravitasi. Berarti di sini F sebanding sama massa jenisnya. Kita bisa pakai rumus cepat ini, teman-teman. FA per FB sama dengan rho A per rho B. Udah ditinggal masukin aja 0,8 per 0,7. Dan kalau kita sederhanain, kita peroleh FA per FB-nya 8 per 7. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E gitu. Nah, contoh soal yang ketiga. Sebuah pompa air dengan luas penampang sebesar 75 cm persegi ingin digunakan untuk memompa air dari kedalaman 8 meter. Nah, lihat seperti gambar berikut ini ya. Ambil percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Jika pada saat memompa timbul gaya gesekan pada pengisap sebesar 20 Newton, sedangkan gesekan-gesekan lainnya diabaikan, maka gaya yang diperlukan untuk memompa itu sebesar titik-titik. Tulis dulu data-data yang diketahuinya. Di sini kita punya A-nya ya, 75 cm persegi. Ini harusnya persegi. Dan karena ini satuannya masih cm, kita kan harus rubah ke meter. Nanti kita kali 10 pangkat min 4. Kemudian untuk gaya geseknya 20 Newton. H-nya 8 meter. Massa jenis air kita masih tahu ya 1000 kg per meter kubik. Dan gravitasinya juga kita udah dikasih tahu. Dan kemudian selanjutnya kita gambar gaya-gaya yang bekerja di sini dan kita ambil titik tumpu di sini sebagai poros. Nah, kalian perhatikan di sini bekerja gaya hidrostatik yang arahnya ke atas dan gaya gesek yang arahnya ke atas. Karena ini seperti dongkrak gitu ya. Berarti begitu ini ditekan, nanti FH-nya ke atas, F geseknya juga ke atas gitu. Akan menghambat gaya gesek itu menghambat arah geraknya, ya. Dan di sini kita akan menentukan gaya untuk memompa. Gaya untuk memompa tentunya tinggal kita jumlahkan saja FH tambah FG. Dari gambar ini juga kan kita bisa tahu. Dan F hidrostatiknya itu rho kali V kali G. Dan volume bisa kita ganti dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya kita punya 75 cm persegi. Jadi kita rubah ke meter, ya kita kali 10 pangkat min 4 ya. Jadi massa jenis airnya kita tahu 1000 kali 75 kali 10 pangkat min 4 kali 8 kali 10 tambah F geseknya 20, ya 620 Newton. Terus ambil poros di titik O dan kita pakai sigma torsi di O sama dengan 0. Jadi F kali 1 sama dengan FY dikali 0,2. Akibatnya F kali 1 sama dengan 620 kali 0,2 dan kita peroleh F-nya 124 Newton. Dan jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Oke, demikian pembahasan singkat kali ini mengenai hukum Pascal dan gaya fluida. Semoga video ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.